Di sebuah masa sebelum kelahiran manusia termulia, hiduplah seorang penjaga Ka'bah, seorang tetua Quraisy yang mulia, Abdul Muttalib. Ia bukan nabi, tapi Allah memilihnya menjaga dua hal paling suci, Ka'bah dan garis nasab kenabian. Namun siapa sangka, dari balik kejayaan dan hormat yang ia miliki tersimpan sebuah janji yang membuatnya hampir kehilangan putra yang paling ia cintai. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu malam, Abdul Muttalib bermimpi sebuah suara menyuruhnya menggali sumur Zam-Zam yang telah lama terkubur dan hilang. Ia pun menggali dan benar, air suci itu memancar kembali. Mekah gempar. Namun kaum Quraisy mencibir, "Kau cuma satu orang, mana mungkin satu orang menguasai sumur ini sendirian?" Ucapan itu menghujam hati sang tetua. Dalam sunyi ia mengangkat tangan ke langit lalu bernazar, "Ya Allah, jika engkau memberi aku 10 anak laki-laki dan mereka semua tumbuh dewasa, akan aku sembelih salah satu di antara mereka di depan Ka'bah sebagai bentuk pengorbanan untukmu ya Rabb." Tahun demi tahun, satu persatu Allah karuniakan putra kepada Abdul Muttalib hingga genap 10. Dan dari semua, yang paling ia kasihi, yang paling ia cintai adalah anaknya yang bernama Abdullah. Seorang anak yang sudah tumbuh besar, dewasa, tampan, santun, penuh cahaya di wajahnya. Dan dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Tak disadari, dari rahim keturunannya akan lahir sang Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ke-10 anak itu telah tumbuh, Abdul Muttalib pun teringat dengan nazarnya. Ia tahu janji kepada Allah bukan sekedar kata. Lalu dikumpulkannya mereka semua, diceritakannya nazar yang dulu pernah ia ucapkan. Tak ada satupun yang membantah. Bahkan Abdullah dengan suara tenang berkata, "Wahai ayah, jika aku terpilih lakukan, aku ridha." Abdul Muttalib menulis nama ke-10 anaknya di anak panah. Ia datang ke Ka'bah melemparkannya di depan berhala Hubal seperti tradisi Quraisy kala itu. Pada itu jatuh dan menunjuk satu kata dan satu nama, Abdullah. Tak percaya, ia ulangi sekali lagi, hasilnya sama. 3 kali ia ulangi, tetap Abdullah. Ia gemetar, tapi ini nazar harus ia tepati. Namun para paman dan tokoh Quraisy yang lain menolak. Mereka berkata, "Jangan sembelih anak ini, cari jalan yang lain." Dibawalah masalah itu ke seorang kahin, seorang dukun atau penasehat di zamannya. Ia berkata, "Undilah antara Abdullah dan 10 unta. Jika keluar nama Abdullah, tambah 10 unta lagi, hingga anak panah tersebut menunjuk pada unta." Mereka kemudian memulai 10 unta. Hasilnya tetap Abdullah. 20 unta, 30 unta, 40 unta, dan seterusnya hingga mencapai 100 unta. Akhirnya panah itu menunjuk unta. Tangis pun pecah. Abdullah selamat. 100 unta disembelih di jalan Allah. Itu menjadi syariat baru. Diat atau tebusan jiwa ditetapkan 100 unta untuk 1 jiwa, dan bertahan hingga syariat Islam turun. Dan dari Abdullah lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi seluruh alam. Abdullah wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka Allah sendiri yang menjaganya sebagaimana yang Allah firmankan, "Bukankah Dia mendapati engkau sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?" Surat Ad-Duha ayat 6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah anak dari 2 orang yang diselamatkan oleh sembelihan." Maksudnya adalah Ismail dan sang ayah Abdullah. Disebutkan oleh para ahli sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri tentang hal tersebut. Kisah ini bukan dongeng, ini warisan iman. Ia mengajarkan bahwa janji kepada Allah bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan, dan bahwa setiap pengorbanan akan Allah ganti dengan yang lebih mulia. Jika Abdul Muttalib menepati nazarnya, maka bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita menepati janji kita kepada Allah? Jika kisah ini menggugahmu, klik like dan subscribe, dan tulis di komentar janji apa yang belum aku tepati hari ini. Syukran.